Sobat SMK, selamat datang di media pembelajaran interaktif informatika. Materi kita pada pembelajaran kali ini membahas tentang dampak sosial informatika. Apa yang dimaksud dengan dampak sosial informatika? Adapun beberapa tujuan dari pembelajaran dampak sosial informatika sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan fungsi dan manfaat dari pembelajaran informatika. Yang kedua, menjelaskan sejarah perkembangan teknologi informasi. Yang ketiga, mengenal tokoh-tokoh dan mengenal berbagai bidang studi terkait informatika. Adapun beberapa materi yang kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, fungsi teknik informatika dan komputer. Yang kedua, peran dan manfaat teknik informatika dan komputer. 3. Sejarah informatika. 4. Bidang studi terkait informatika dan karir di bidang informatika. Materi yang pertama, fungsi teknik informatika dan komputer. Teknologi berfungsi sebagai alat tools. Dalam hal ini, TIK digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau user. Bagi siswa membantu pembelajaran, misalnya dalam mengolah kata, mengelola angka, membuat unsur grafik, membuat database, membuat program administrasi untuk siswa, guru dan staf, data kepegawaian serta keuangan. Teknologi juga berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer. Teknologi juga dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, jawablah pertanyaan di bawah ini. Next, kita lanjut materi selanjutnya. Materi yang kedua, peran dan manfaat teknik informatika dan komputer. Adapun beberapa peran, manfaat informatika dan komputer bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, TIK meningkatkan kemudahan dalam komunikasi. Munculnya TIK memberikan langkah-langkah ekstra untuk mempercepat komunikasi sejak ditemukannya email pada tahun 1990 membawa kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh. Komunikasi digital membuat komunikasi lebih cepat daripada mengirim surat. Berkat smartphone dan media sosial, kita bisa menjangkau seseorang apapun itu dalam waktu yang singkat. Yang kedua, TIK menghemat biaya. Salah satu keunggulan utama TIK adalah kemampuan menghemat biaya. Kita bisa mendapatkan kemudahan bertransaksi apapun sehingga lebih hemat biaya pengeluaran. Komunikasi yang lebih baik akan menghasilkan lebih banyak produktivitas dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, TIK mendorong pemikiran strategis. Komunikasi yang lebih baik mengarah pada pemikiran yang lebih kritis, mengarah pada perencanaan yang lebih efektif. Lewat internet saja, kita bisa membuat strategi yang lebih baik untuk memperbaiki pola pikir kita di kemudian hari. Salah satu keuntungan komunikasi data, lebih banyak waktu yang mengarah pada perencanaan yang lebih efektif. Yang keempat, TIK melindungi informasi dan data rahasia. Dalam melindungi informasi rahasia, TIK berfungsi untuk melindungi privasi dan data kita dengan tuntutan hukum yang sesuai. Yang kelima, TIK menghilangkan hambatan budaya. Siapapun dan dimanapun bisa memanfaatkan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang baik tentang dunia, TIK adalah kecerdasan buatan dengan desain sistem, operasi dan berbagai macam fitur
yang bisa digunakan siapapun tanpa pandang etnis, warna kulit, agama, golongan, dan lain-lain. Materi yang ketiga, sejarah informatika. Kita mulai dengan sejarah komputer. Manusia selalu berusaha untuk mengkomunikasikan segala sesuatu yang ada di sekitar dengan berbagai cara. Zaman prasejarah adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa itu manusia berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan bahasa lisan yang masih sangat sederhana. Manusia saat itu juga mempunyai tradisi membuat lukisan-lukisan di dinding gua. Pada tahun 300 Masehi, bangsa Sumeria telah mengenal tulisan dalam bentuk simbol-simbol yang dinamakan tipografi. Hal ini membuat mereka menjadi bangsa pertama di dunia yang mengenal tulisan. Semenjak bangsa-bangsa di dunia mengenal tulisan, cara berkomunikasi manusia semakin mengalami kemajuan. Pada zaman modern, perkembangan informatika mengalami kemajuan yang sangat pesat. Diawali dengan penemuan telegram oleh Samuel Thomas Pond pada tahun 1809. Lalu muncul penemuan baru yaitu telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1879. Setelah itu TIK semakin berkembang dengan munculnya komputer digital pertama yang diberi nama ECAS pada tahun 1946. Pada tahun 1957, satelit buatan manusia pertama milik Uni Soviet bernama Sputnik yang diluncurkan ke orbit pertama kali. Pada tahun 1969, ARPANET merupakan cikal bakal dari internet. Digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk suatu jaringan. Pada tahun 1991, World Wide Web atau yang dikenal dengan WWW mulai dirintis oleh European Laboratory for Particle Physics atau yang dikenal dengan CERN. Materi yang keempat, bidang studi terkait informatika dan profesi terkait informatika. Profesi terkait informatika. Ilmu komputer dan teknik informatika merupakan salah satu jurusan populer di kalangan pelajar ketika melanjutkan sekolah kejuruan atau kuliah. Dalam jurusan ini akan mempelajari tentang algoritma, matematika, logika pemrograman, pembuatan software, database, jaringan, dan sebagainya. Seperti apa bidang studi terkait informatika? Yang pertama, informatika teknologi. Yang kedua, rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, ilmu komputer dan computer science. Setiap disiplin ilmu pasti memiliki cabangnya masing-masing. Ketiganya memang berkaitan dengan komputer, tapi ada perbedaan dalam konsentrasi dan aspek dalam masing-masing bidang. Banyak yang salah mengerti bahwa ilmu komputer itu sama dengan ilmu komunikasi. Jadi, ilmu komputer dan ilmu komunikasi itu tidak sama. Perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat lulusan ilmu komputer dan teknologi informasi banyak dicari oleh perusahaan, baik asing maupun di dalam negeri. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, prospek lulusan ilmu komputer dan teknik informatika sangat banyak. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari ada banyak. Karena keunggulan informat bersifat revolusioner dan memiliki langkah panjang. Melansir dari Intelijen Digital, TIK berperan penting di dunia terutama pada era informasi saat ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.